pagi. Satu orang ketua kelas sebelum kita masuk, siapkan dulu. Siap, gerak. Ke depan, gerak. Enggak, gerak. Silakan masuk. Tetap ya, seperti kemarin tangannya saya semprot dulu. Ini untuk menghindari virus corona. Ini ada yang kelewat apa? Silakan dirapikan dulu. Ya. Siapa ya? Selamat pagi. Coba Ida pimpin doa dulu buat kita. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kita patut bersyukur karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Kita bisa datang ke sekolah dengan tidak kurang suatu apapun. Ketua kelas, ada yang tidak masuk? Coba dicek dulu temannya, ada yang tidak masuk? Tidak, Bu. Hadir semua? Hadir, Bu. Bentar, saya hitung dulu ya. Oke, ya. Hadir semua, mantap, luar biasa. Ibu pernah mendengar kata-kata bijak seperti ini? Pernah ibu dengar kata-kata bijak yang bunyinya seperti ini? Pendidikan adalah senjata yang paling mematikan di dunia. Karena dengan itu Anda dapat mengubah dunia. Ibu ulangi. Pendidikan adalah senjata yang paling mematikan di dunia. Karena dengan itu Anda dapat mengubah dunia. Yang artinya kurang lebih seperti ini. Bahwa pendidikan itu sangat penting. Bahkan bisa mengendalikan dunia. Dengan pendidikan yang tinggi, kamu bisa menjadi orang hebat. Saat kamu menjadi orang yang hebat, kamu bisa menjadi orang
dipenuhi dan dikenal, ya kan? Nah, kemudian ada lagi kata-kata bijak. Satu lagi untuk kalian. Gini bunyinya. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Sedangkan orang-orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Nah, artinya kira-kira seperti ini. Ingin berkutat dengan masa lalu atau ingin mencapai masa depan yang cemerlang, kuncinya ada pada diri kamu sendiri. Kamu yang mau menentukan memiliki masa depan yang cemerlang atau masih berkutat dengan masa lalu. Tentunya masa depan yang cemerlang itu, bila kamu memiliki masa depan yang cemerlang, kamu bisa menikmati hidup. Apabila kamu memiliki masa depan yang cemerlang, kamu bisa menikmati hidup. Dan masa depan yang cemerlang itu selalu dikaitkan dengan pekerjaan yang bagus dengan gaji yang oke, ya kan? Kalau gaji kita oke, pekerjaan kita bagus, maka masa depan kita cemerlang. Nah, untuk mendapatkan itu semua, itu tidak gampang ya. Kuncinya bagaimana? Harus tetap belajar, ya, harus tetap belajar. Kamu butuh ilmu pengetahuan untuk mendapatkan itu semua. Maka dari itu, marilah terus semangat belajar agar mendapatkan masa depan yang cemerlang. Setuju? Setuju. Ya. Sebelum ibu mulai materi kita, masuk materi kita, untuk menumbuhkan semangatmu dalam belajar, coba kita kasih dulu yang seperti ini. Kalau misalnya ibu bilang, sama-sama kita mengatakan semangat, 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 sukses, yes, gitu aja ya. Jadi kita semangat nanti untuk belajar. Dimulai 1, 2, 3. Semangat, semangat, semangat. Sukses, yes. Kasih aplaus dulu kita buat kita semua. Ya, cukup. Ibu doakan kelak kalian semuanya menjadi orang yang sukses. Amin, amin, amin. Ya. Baiklah. Pada pagi hari ini kita mulai belajar. Udah semangat untuk memulai pelajaran kita pagi hari ini? Sudah. Oke, sudah ya. Adapun topik kita pada pagi hari ini adalah masih lanjutan dari minggu yang lalu, yaitu tentang trigonometri. Subtemanya perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Masih lanjutan yang kemarin. Agar mantap mempelajari materi kita pada saat ini, maka ada materi yang harus kamu kuasai. Itu di SMP udah pernah dipelajari, yaitu tentang teorema Pitagoras. Karena nanti berhubungan dengan materi kita. Adakah yang masih ingat dengan teorema Pitagoras? Coba Sohise dulu, jelaskan dulu apa itu teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras adalah suatu keterkaitan dengan geometri Euclides antara tiga sisi dalam sebuah segitiga siku-siku. Ya. Hubungannya teorema Pitagoras itu hubungannya dengan segitiga siku ya. Ada nanti sisi miring, ada nanti sisi depan, ada nanti sisi samping. Nanti seperti apa nanti kita pahami lagi. Kemudian ada lagi satu materi yang harus kamu ingat, yaitu tentang segitiga yang sebangun. Masih ingatkah itu apa segitiga yang sebangun? Coba Abel, apa itu segitiga sebangun? Segitiga itu adalah bangun ruang yang memiliki tiga buah sisi dan sudut. Kesebangunan itu adalah dua buah bangun yang mempunyai sudut dan sisi yang sama besar. Jadi segitiga dikatakan sebangun jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Ya, mantap, bagus. Nah, kemudian
setelah mempelajari materi kita pada hari ini, Ibu harap kalian nanti bisa atau mampu memahami konsep rumus perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan cepat. Kemudian dengan mengamati PowerPoint nanti, karena Ibu ada media ajarnya berupa PPT, kamu nanti mampu merumuskan rumus perbandingan trigonometri segitiga siku-siku dengan cepat. Dan satu lagi, dengan belajar ini, Ibu harap nanti setelah kamu menyelesaikan LKPD, kamu dapat menerapkan konsep perbandingan trigonometri dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, itu yang Ibu harapkan kamu kuasai nanti setelah belajar pada pagi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Bisa? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Untuk teknik pembelajaran kita pada hari ini sama seperti minggu lalu, kemarin kan Ibu sudah membagi materi, kemudian mengirim materi, mengirim LKPD ke dalam WA group. Ada kan? Ada. Nah, udah dibaca itu? Udah? Enggak kan? Jadi proses belajar kita tekniknya nanti adalah Ibu menayangkan video, kemudian Ibu membagikan LKPD seperti minggu lalu. Nanti kamu menyelesaikan LKPD itu isinya tentang penemuan dengan ada sebuah kegiatan. Dari kegiatan itu nanti kamu bisa menemukan rumus perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Kemudian kalau sudah dapat nanti kita presentasikan ke depan. Kemudian habis itu Ibu akan mengadakan tes formatif. Paham ya? Oke, sebelum kita memulai materi kita, coba bentuk dulu kelompok. Biar lebih enak nanti diskusinya. Kelompok. Langsung aja, ini satu kelompok. Ya, 4 orang. Geser ini sudah mempengaruhi. Ini 1 orang. Geser ya. Ini 1. Geser kursimu itu. Tarik kursimu. Kalian tarik kursimu. Rapat bergerak. Kalian ini ada LKPD ya, Ibu bagi dulu. Kemudian nanti Ibu tayangkan video. LKPD satu kelompok. Namanya jelas sama kalian. Ini asli. Buka dulu. Sudah dapat semua? Sudah? Jadi sebagai pengantar untuk mengerjakan LKPD itu, coba dulu saksikan video yang di depan. Disaksikan. Jangan menonton YouTube nanti senang kali kalian. Video pembelajaran pun harus disenangi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Salam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada saya bahagia dalam sekolah. Oke, di pada pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai
ya. Jadi videonya cukup sampai di sini. Ibu harap dengan tampilan video itu kalian bisa memahami bagaimana cara menentukan perbandingan trigonometri segitiga siku. Nah, untuk memantapkan Ibu juga punya media ajar berupa PPT. Ya, supaya lebih mantap pengetahuan kalian itu sebelum mengerjakan LKPD. Coba dulu perhatikan ini ya. Sebentar, biar Ibu jelaskan. Ya, sudah nampak? Sudah nampak? Sudah ya? Nah, ini langsung aja ke materi. Tadi ini sudah Ibu jelaskan satu persatu. Langsung ke materi, tadi tujuan sudah. Nah, ini adalah sebuah segitiga siku, ya, sebuah segitiga siku. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, untuk segitiga siku ada itu sisi depan, ada itu sisi miring, kemudian ada itu sisi samping. Sisi depan yang mana itu? Ini sini sudutnya ya, nampak di layar. Nah, ini sudut siku-sikunya. Nah, ini titiknya titik C. Kemudian yang dimaksud dengan sisi miring itu adalah sisi AB. Sisi AB itu sisi miring. Kemudian sisi AC itu adalah sisi samping. Kemudian sisi BC adalah sisi depan. Nah, jadi untuk menentukan miring dari segitiga siku-siku apa rumusnya? Jumlahkan kedua sisi yang lain dengan dikuadratkan. Kemudian selanjutnya nih, nah hubungannya dengan penemuan teorema Pythagoras itu ya ini ya, sin alfa, ini alfa ya, ini alfa diperhatikan. Sin alfa, kalau kita patokannya ini sudutnya alfa ini, depannya yang mana jadinya? Depannya itu sisi BC. Kemudian miringnya yang mana? AB. Kemudian sampingnya yang mana? AC. Maka untuk rumus sinus alfa itu sama dengan sisi di depan sudut per sisi miring atau disebut dengan sin demi. Kosinus kosami. Cara cepatnya sin demi, sinus depan per miring. Kosami, samping per miring. Kemudian tan desa, depan per samping. Kemudian kotangen itu kebalikan dari apa itu? Kebalikan dari sinus ya, kebalikan dari kebalikan dari tangen ya. Kemudian sekan itu apa hubungannya dengan sinus, kosinus, kotangen? Kebalikan dari mana sekan? Ya, kemudian kosekan kebalikan dari mana? Oke, ya, ini aja kuncinya untuk materi kita hari ini. Ini contoh sudah. Nah, sekarang ya dengan video yang sudah kamu tonton dan dengan PowerPoint juga yang sudah kamu saksikan, coba silahkan kerjakan LKPD-nya. Ibu kasih waktu 20 menit untuk menyelesaikan LKPD. Sudah ada kan? Yakin ibu nggak bawa penggaris kayak gitu kan? Silakan dikerjakan. Kalau ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan dengan ibu. Silakan diskusi.
Tapi kan masih bangun ya. Setiap sisi sepertinya panjang sisi miring. Baru ini panjang sisi pengapit A. Ini ke panjang sisi miring. Ini ke sini. Ini miring. Pengapit A. Panjang sisi pengapit A. Panjang sisi depan udah. Panjang sisi pengapit A. Panjang sisi depan. Mungkin ini pengapitnya kan? Iya. Oh ini dihitung ke sini. Ini dihitung ke sini. Iya. Enggak lah. Sekarang Pak. Nama sisinya nih loh. Nah, karena nanti berhubungan ke sini panjang sisi di depan A. Mana miringnya tahu ya? Nah ini namanya sisi A. Itu namanya A. Sisi pengapit Bu ya. Sisi pengapit. Ya sisi C. Mengapit. Nah, kemudian ini sama juga. Ini depan, ini samping, ini depan, ini samping, ini miring. Ya, bikin dulu di sini sesuai dengan gambar itu tadi.
ada di sini kan, mana sisi miring. Kan ini nama sisinya kan, ini sisi sudut A, ini sisi B, ini sisi C, ini sisi depan, ini depan, samping, miring samping. Bikinlah di sini, tentukan biar enak kan. Pengapi itu ini depan, samping ini depan, ini miring. Itu pengapi itu yang di sini. Cara penamaan sudutnya. Habis itu ukur dia kan, ukurlah panjang tiap sisi segitiga dengan penggaris, kemudian kita berikut. Nah ini hitung dia panjangnya berapa ya. Nah ini kan sudut A, sudut B, sudut C. Sisi A yang mana? Sisi A itu sisi yang di hadapan sudut A ya. Ini sisi A. Kemudian sisi B yang mana? Sisi yang di hadapan sudut B. Ini dia. Sisi C yang mana? Sisi yang di hadapan sudut C ini. Kemudian di dalam segitiga siku ini disebut apa? Ini miring. Ini disebut apa ini? Depan ini samping. Samping ini sama dengan pengapit A. Nah ini. Oke. Coba lah diukur dulu. Bikin dulu di sini. Ini kalau ini miring, ini samping, ini depan. Bikin dulu. Bukan ini udah kan. Nah ini penamaan sisinya dulu. Ini namanya sisi apa? Sisi miring. Nah, sisi miring. Ini namanya sisi apa? Sisi depan. Nah, kalau sudutnya dari sini ya, ini namanya sisi depan. Ini namanya sisi apa? Samping atau pengapit A ya. Ini pengapit A. Oke. Nah, jadi sisi A itu yang dimaksud di sini. Nah, sisi di depan A, sisi di depan A itu ini. Ini panjang ukur kalian ya. Oke, lanjutkan. Bikin dulu di sini kata-katanya. Ini miring, ini tadi samping, ini tadi depan atau pengapit ini ya. Oke, tuliskan dulu. Oke. Ya, ini coba dulu biar tahu kalian. Ini sisi apa namanya ini? Sisi apa? Sisi miring. Sisi miring. Ini sisi apa? Kalau kita berangkat dari sudut A ini, bukan dari sini. Karena beda rumusnya kalau kita berangkat dari sini, beda rumusnya berangkat dari sini. Ini samping ya, samping dari A ya. Kemudian ini apa? Depan ya. Jadi bikin di sini dulu kata-katanya. Ini miring, ini samping atau pengapit A, ini depan. Baru ukurlah. Anggap ini segitiga pertama, kedua, ketiga. Coba dulu kelompok sana gambarkan dulu segitiga rute papan tulis. Ayo nanti jawabannya bisa berbeda-beda ya. Maksud saya pengukurannya itu tidak harus sama antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, itu bisa berbeda tergantung hasil pengukuran. Coba kelompok satu maju ke depan.
siku-siku yang sebangun tetapi tidak kongruent. Untuk memperoleh ukuran sudut yang sama maka gunakan sudut derajat. Kemudian pada tiga buah segitiga siku-siku. Yang lain perhatikan dulu ya, yang lain. Ini jawaban dari teman kalian kelompok 1. Ini 3 buah segitiga siku-siku yang memberi nama segitiga siku-sikunya A, B, C. Ini sisi samping, ini sisi miring, ini sisi depan. Kita berangkatnya dari sudut A ini ya. Kita berangkatnya dari sudut A. Nah, kalau kalian perhatikan, apakah ini penempatannya sudah benar? Untuk kelompok yang lainnya ini sudah benar penempatannya, ini miring, ini depan, ini pengapit atau samping, sudah benar? Benar, Bu. Oke ya, jadi ini gambar 3 buah segitiga siku-siku. Langsung ke masalah 2 karena kalian yang ini untuk yang masalah yang kedua, berapa panjangnya masing-masing dari ini sesuai dengan tabel itu, atau bacakan aja ya, bacakan. Segitiga 1, panjang sisi depan A per panjang sisi miring 7 cm per 7 cm. Panjang sisi pengapit A per panjang sisi miring 5 cm per 7 cm. Panjang sisi depan A per panjang sisi pengapit A 7 cm per 5 cm. Segitiga 2, 5 cm per 5 cm. Panjang sisi pengapit A per panjang sisi miring 3 cm per 5 cm. Panjang sisi depan A panjang per panjang sisi pengapit A 5 cm per 3 cm. Segitiga 3, panjang sisi depan A per panjang sisi miring 3 cm per 2 cm. Panjang sisi pengapit A per panjang sisi miring 2 cm per 1 cm. Panjang sisi depan A per panjang sisi pengapit A 1 cm per 2 cm. Ya, dengarkan ya. Jadi itu untuk masalah yang kedua itu bisa berbeda-beda tergantung panjang yang kamu gambarkan di LKPD masing-masing. Jadi tidak ada yang salah di situ. Sudah? Yang pasti kalian sudah harus paham yang mana samping, yang mana miring, dan yang mana depan. Kalau sudah paham berarti sudah bisa menentukan ukuran di dalam tabel tersebut. Oke, kita kasih dulu aplaus untuk kelompok 1. Oke, sekarang lanjut masalah yang ketiga, kelompok 2. Silakan seluruhnya maju ke depan. Kelompok 2 agak cepat dulu sedikit, waktu kita sangat terbatas. Kelompok 2. Atau bacakan aja lah, biar cepat. Bacakan aja. Yang lain ditanggapi, dipahami, diperhatikan, dibacakan. Ayo. Perhatikan dengan sesama nilai perbandingan panjang sisi depan A per panjang sisi miring sama dengan sinus A. Panjang sisi pengapit A per panjang sisi miring sama dengan kosinus A. Dan panjang sisi depan A per panjang sisi pengapit A sama dengan tangen A. Ya, yang lain ditanggapi ya. Artinya kayak gini. Apa yang bisa kamu simpulkan dari ketiga perbandingan di atas? Nah, panjang kata kelompok ini, panjang sisi di depan A per panjang sisi miring mereka sebut sin A. Apakah itu benar atau salah? Benar atau salah kelompok lain? Apakah untuk menentukan sinus A itu rumusnya sisi di depan sudut per panjang sisi miring? Ya?
salah 4. Apa rumusnya? Apa rumusnya? Berdasarkan kegiatan Yang lain di kamu lakukan di atas dapat Yang lain diperhatikan ya. Oke. berdasarkan kegiatan yang telah kamu lakukan di atas dapat disimpulkan bahwa sinus A rumusnya adalah panjang sisi depan A per panjang sisi miring. Kosinus A rumusnya adalah panjang sisi samping per panjang sisi miring. Stop dulu, stop. Oke. Untuk cos A apa tadi rumusnya? Panjang? Panjang sisi samping per panjang sisi miring. Oke, samping per miring untuk menentukan cos A. Benar atau salah? Benar. Oke, lanjut. Tang A rumusnya adalah panjang sisi depan per panjang sisi samping. Bagaimana? Benar atau salah? Benar. Oke, ya. Kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Kemudian, karena waktu kita sudah sedikit ya, Ibu anggap kalian sudah paham dan sudah mengerti akan materi kita ini ya. Sekarang, apa ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham seluruhnya? Sudah. Baiklah, untuk memantapkan pemahaman yang kalian sudah bilang iya itu, Ibu akan mengasih tes formatif. Ini kalau tes formatif kerjanya sendiri-sendiri. Silakan dulu kerjakan dan jawab soal ini. Ibu kasih waktu 10 menit. 10 menit. Sudah lengkap semua rumus ini. Lengkap semua. Ini penting.
lumayan. Ya. Jadi biar kita sama-sama simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk perbandingan trigonometri pada sebuah segitiga siku-siku, ini anggap aja segitiganya sudah, segitiga siku-sikunya sudah. Jadi untuk menentukan rumus sinus, apa rumusnya? Oke, sisi depan per sisi miring. Kalau misalnya sudutnya dari sini, misalnya sin A, sudutnya dari sini, maka untuk menentukan sinusnya adalah sisi depan per sisi miring. Ya, itu harus paham dan harus tahu pengertian dari teorema Pythagoras. Ya, teorema Pythagoras untuk menentukan miring, sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat. Untuk menentukan depan, sisi miring kuadrat dikurang sisi samping kuadrat. Untuk menentukan samping, sisi miring kuadrat dikurang sisi depan kuadrat. Kemudian untuk kosinus, apa rumus untuk menentukan kosinus? Samping per miring. Nah, ini samping. Samping per miring. Kalau misalnya ada angkanya di sini 3, di sini 4, maka untuk cos A sama dengan 3 per 4. Kemudian tangen. Apa rumus tangen? Sisi depan dan samping. Depan per Samping. Depan per samping. Kalau misalnya ada di sini 4, di sini 5, maka untuk menentukan sinus A-nya sama dengan apa? Tan A-nya sama dengan apa? 4 per 5. Kemudian kotangen. Untuk menentukan kotangen, bagaimana rumusnya? Samping per sisi di depan sudut. Ya, samping per depan. Ini samping, ini per depan. Kebalikan dari apa itu? Tangan Iya. Kemudian untuk menentukan sekan, miring per samping. miring per samping. Ya, ini miring, ini samping. Kebalikan dari mana itu? Kosinus. Itu hubungannya maksudnya ya, hubungan. Kemudian terakhir kosekan, apa rumusnya? Miring per depan. Iya, miring per depan. Ya, kebalikan dari mana? Sinus. Iya. Jadi sudah tahu ya? Nah, dipahami. Kalau udah tahu itu udah bisa menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Sebelum ibu akhiri, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham seluruhnya? Oke ya. Ada nanti PR untuk memantapkan materi kita. Nanti akan ibu kirim linknya ke WA group untuk kamu selesaikan dan untuk kamu kumpulkan minggu depan. Kemudian nanti juga akan ibu kirimkan ke WA group materi kita untuk minggu depan. Apa aja yang akan kita bahas minggu depan? Paham ya? Ada yang mau ditanyakan untuk terakhir kalinya? Sudah paham seluruhnya? Oke, ibu cukupkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum ibu akhiri, silahkan Ida pimpin kembali doa kita. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Silakan istirahat. Kalau istirahat jangan main-main keluar dari pagar. Ya, jangan keluar dari pagar sekolah. Kalau mau jalan cukup di sini aja. Paham?